pagi hari ini luar biasa sekali. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, kita senyum yang luar biasa. Kalau hari ini kita berkumpul lagi, tempat ini saya percaya karena anugerah Tuhan. Amin. Buat anak-anak TK, ada ruangan sudah kami siapkan di sebelah, bisa dibimbing kakak-kakaknya. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita tetap juga dalam protokol COVID, ya. Pastikan bahwa tadi Bapak Ibu sudah diukur suhunya semuanya. Amin. Ya, oke, dan juga menggunakan masker. Kalau Bapak Ibu kurang nyaman, ya hidungnya nggak usah ditutup, ya mulutnya aja apa ya. Oke, saya percaya semua itu tidak menghalangi kita untuk kita bersyukur pagi hari ini, untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Haleluya. Ada satu firman Tuhan yang saya mau bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku. Dengan segenap hatiku aku memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Sekali lagi, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan aku memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Haleluya. Mari kita bersyukur buat Tuhan pagi hari ini. Datang buat Dia, dan kamu ucapkan syukurmu buat Dia. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau datang dengan hati kami Tuhan yang haus dalam akan Engkau. Kami mau datang Tuhan dengan kerinduan yang dalam kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus menikmati Engkau sepanjang hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin Tuhan setiap kami, setiap pribadi kami, bahkan yang belum hadir ke tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
ini dalam keadaan baik Tuhan, tubuh yang sehat. Kami tahu itu karena anugerah-Mu Tuhan. Karenanya kami mau hidup terus-menerus di dalam anugerah-Mu. Karena di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, rasa tenang dan rasa aman itu ada pada hidup kami Tuhan. Dan kami menemukannya hanya di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini, Tuhan terus-menerus menolong kami dan untuk selama-lamanya Engkau pasti akan menolong kami, membawa kami dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia lain. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Semua karena
menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan
menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa mengendaki penyembah, bukan penyembahan. Sebab itu hendaknya setiap kita sebagai tubuhnya, sebagai baitnya, sebagai keluarga Allah, mengenal pengertian menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa di dalam Kristus ingin menemukan penyembahnya, bukan penyembahannya. Bapa di dalam Kristus ingin menemukan setiap kita, saudaraku. Setiap kita ketika datang menyembah didasari oleh kebenaran yang kita peroleh, dan dengan roh kita menyembah Dia, supaya pengenalan terjadi di dalam kehidupan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dilakukan. Kami mengenal Engkau, Engkau hidup di dalam kami, Engkau kuat di dalam kami. Kami bersyukur selalu, selalu aja. berdiri sebentar. Kita semua pakai pakai protokol kesehatannya. Tapi masih bisa lihat kan? Lihat dulu kiri kanan. Bilang ternyata kita ini saudara
saudara seiman yang dikuduskan, yang dipulihkan, dan kita ada di dalam kesatuan. Bapak Ibu Saudara, selama beberapa waktu ini firman Tuhannya selalu tentang hubungan. Amin. Itu berarti waktu hubungan kita dipulihkan, maka percayalah kita ada dalam kesatuan, dan di dalam kesatuan katanya firman Tuhan berkat-berkat akan dicurahkan. Berkat akan dicurahkan bagi saudara semua, bagi kita semua.
Bapak Ibu Saudara, sepanjang waktu-waktu ini Tuhan terus bicara tentang hubungan di antara kita. Dan hari ini kita akan dengarkan bagaimana Tuhan memberikan hati yang tulus kepada bukan saja satu orang, tapi kepada kita semua, supaya setiap kita dengan hati yang tulus kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Bapa yang memulihkan hubungan kami satu dengan yang lain. Bapa yang menyembuhkan. Bapa yang selalu ada, yang selalu setia bagi hidup kami sampai dengan hari ini. Kami mau bersyukur buat kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan. Kami persembahkan telinga kami supaya telinga kami dengar apa yang Tuhan inginkan. Kami persembahkan Tuhan telinga kami untuk kami semakin hari semakin peka dengan suara Tuhan. Ketika kami dengar perkataan-Mu Tuhan, kami disembuhkan, kami mengalami perubahan di hidup kami, dan kami menjadi manusia yang baru. Pagi hari ini dengan antusias kami mau berkata, bicaralah Tuhan di antara kami. Nyatakanlah isi hati-Mu lebih dalam lagi atas setiap kami. Kami mau menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang antusias untuk dengar kebenaran firman Tuhan katakan amin. Luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya harus minta maaf dulu karena saya nggak pakai face shield, dan juga kalau pakai ini agak terganggu saya ngomong, nanti ngomongnya pakai kuah jadinya. Jadi saya minta maaf untuk saya buka aja ya karena saya jauh dari Bapak Ibu Saudara. Dimaafkan Kak. Oke. Luar biasa. Hari ini saya diberi anugerah untuk berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Bukan pegang gitar tapi saya pegang corong. Antusias untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan itu menjadi pesan Tuhan buat kita semua, amin. Saudara mendengar bersama-sama hari ini. Baik yang belum kenal saya perkenalkan, saya Obaja. Mungkin ada yang baru. Suresmi, saya Obaja. Istri saya menikah dan istri saya Aling. Di mana dia? Istri saya Aling beberapa tahun lalu ketika kami ada urusan pajak, saya bersama dia antar ke kantor pajak untuk ngurus tax amnesty. Saya bawa dia ke sana, saya laporin ke petugas bahwa Pak, ini harta saya satu-satunya Pak. Kami bersuka cita sampai hari ini. Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sukacita Tuhan tidak habis-habis di hidup kita, amin. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang hati yang tulus. Siapa nih? Pure heart ya, gitu ya. Kalau salah diluruskan ya, pure heart. Jadi saudara tahu nggak? Hati kita itu seumpama sepiring tempe. Dalamnya seperti sepiring tempe, tak ada satupun tahu. Hati kita nggak ada yang tahu. Halo, saya mau bilang hati kita nggak ada yang tahu. Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan mengenal hati kita. Kita di antara kita sesama mungkin kita bisa baik. Orang tahu kita hati kita baik, tapi belum tentu di dalam hati kita baik. Setuju? Setuju apa setuju? Ya. Tak ada satupun tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Hati kita itu, kata Amsal berkata apa? Amsal, coba kita baca bersama-sama. Boleh saya minta PowerPoint-nya? Bukan PowerPoint, tapi LCD-nya tolong dikeluarkan. Amsal ayat yang keempat, ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ini hari ini ayatnya ringan-ringan saja, sederhana saja. Amin. Sudah keluar? Boleh kita baca bersama-sama?
1, 2, 3. Saya minta kita baca di bagian B-nya, bagian yang keduanya dengan lebih keras lagi. 3, 2, 1. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita adalah sumber kehidupan. Hati kita baik, kita akan memancarkan hal-hal yang baik. Hati kita jahat atau kurang baik, kita akan memancarkan hal-hal yang jahat juga. Jadi luar biasa, saya sangat semangat untuk menyampaikan tentang isi hati ini karena tidak kebetulan ketika minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga hari ini kita beribadah, Tuhan terus ngomong tentang hati. Amin. Tuhan terus ngomong tentang hati. Tuhan punya tujuan hanya satu, hati kita sembuh untuk kita ketemu Dia. Hati kita pulih untuk kita bertemu Dia kapan saja. Ngomong tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan apa kita dengan Tuhan. Ini yang Tuhan bilang. Ada satu prinsip yang sangat sederhana. Ini kebenaran firman Tuhan yang sangat mutlak. Firman Tuhan berkata, yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita mau fokus di bagian yang kedua saja hari ini. Tuhan mencari hati yang murni. Ketika kita datang untuk kita menyembah bersama-sama seperti ini, ketika kita bernyanyi menyembah Tuhan, pastikan bahwa itu keluar dari hatimu yang murni. Kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang bertemu dengan Tuhan, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita bukan mau menyenangkan orang lain, kita bukan mau menyenangkan siapapun juga di tempat ini. Kita datang bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan ngomong sangat jelas, hati kita harus murni. Tidak mungkin kita datang kepada Tuhan, kita masih bawa masalah kita masih pikul beban kita yang mungkin sudah lama kita masih bawa, dan kita datang, kita bernyanyi dengan tidak merasa apa-apa. Tuhan, kami menyembah Engkau. Kita berkata, Tuhan, kami memuji Engkau, tapi hati kita tidak di sana. Hati kita sedang dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Di dalam perjalanan hidup itu tentu banyak hal yang kita alami. Amin. Kita bicara tentang bos, wah itu terjadi setiap hari. Barang bisa pengaruhi hati kita, orang bisa pengaruhi hati kita, situasi bisa pengaruhi hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata dengan sangat sederhana hari ini bahwa Dia menginginkan hati yang bersih, Dia menginginkan hati yang murni, Dia menginginkan hati yang tulus. Ketika engkau menyembah, pastikan bahwa aku bernyanyi dengan tulus. Tuhan tidak main-main. Berbicara tentang hati, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan motivasi yang lain. Kita datang berjumpa dengan Tuhan hanya untuk kita mengalami Dia. Alasan karena apa? Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia sudah mengasihi kita lebih dulu. 2000 tahun yang lalu Dia sudah datang. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Cerita tentang Tuhan itu yang harus kita bawa. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, kemanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan, kalau hati kita murni, hati kita bersih, kita akan berjumpa dengan Tuhan dengan sangat mudah. Dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, kamu sakit dan tidak sembuh pun, Tuhan ada di sana dan engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Engkau dalam kesesakan sekalipun, engkau dalam tekanan sekalipun, ketika hatimu mengasihi Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan menyatakan kasih kuasa dan kebenaran di dalam hidupmu. Saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur karena ketika masuk minggu pertama, luar biasa Tuhan berbicara kepada siapa yang bersaksi waktu itu? Kak Neni, dia ngomong tentang hatinya yang tidak bagus dengan seseorang, dan Tuhan ingatkan dia untuk membereskan hatinya. Masuk minggu kedua, Bianca dapat hal yang sama.
Spirit itu ke transfer. Saya juga ngalaminya. Saya ingat, saya punya hati yang nggak beres dengan seseorang. Ini hubungannya kelas berat Bapak Ibu Saudara. HI, hubungan internasional. Jauh hubungannya. Nggak perlu sebut inisial ya. Ada dorongan yang sangat kuat sekali untuk saya membereskan hati saya. Saya percaya roh itu sedang melanda kita semua. Karena dari minggu pertama, minggu kedua ketika disampaikan tentang pemberesan hati, mau lama atau mau cepat atau mau apapun juga, tapi ketika Tuhan sedang berbicara secara korporat bersama-sama, saya mau tangkap itu. Dan saya bilang, saya harus beresin. Terlepas dari salah atau benar, bagi saya mau mengasihi. Dan kasih adalah keputusan. Kasih bukan perasaan. Kalau saya bawa perasaan, baper terus, nggak akan ada keputusan dalam hidup saya untuk mengasihi. Pokoknya ketika kalau hati saya pakai baper terus, nanti datang kepada Tuhan, saya nggak mungkin ketemu Tuhan. Nggak mungkin. Ingat, saya jujur berkata bahwa kita mau ketemu Tuhan, kita harus jujur. Kita bernyanyi, kita harus jujur. Kita bermain musik, kita harus jujur. Apapun juga itu yang kita lakukan di hadapan Tuhan harus jujur. Tuhan melihat hatimu, Tuhan mengenal hatimu. Kita datang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan yang lain, bukan menyenangkan orang, bukan menyenangkan orang yang lain. Nah, sekarang saya mau lanjut. Bagaimana caranya untuk kita praktek di dalam hidup sehari-hari? Sekali lagi, firman yang sangat sederhana sekali. Hari ini catatan saya 3 lembar, Bapak Ibu. Mungkin kita sampai sore dari sabar ya. Cara kita praktek sehari-hari dalam hidup kita, coba kita tolong buka ayatnya di Kolose 3 ayat 23. Sekali lagi, ini ayat yang hampir tiap minggu kayaknya kita membahas ayat ini. Sering sekali kita mungkin sudah hafal ya. Hafal itu di luar kepala, kadang nggak masuk-masuk. Di luar kepala soalnya nggak masuk-masuk. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Coba kita ngerti tentang prinsip yang sangat sederhana ini. Di sini firman Tuhan berkata di kata yang paling pertama bahwa apapun yang kita perbuat. Saudara, selama kita bergerak, selama kita hidup, selama kita beraktivitas dimanapun kita berada, coba kita praktek ayat ini. Kita lakukan sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini nampaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita melakukan dengan hati yang murni, hati yang bersih, nanti saya cerita. Selanjutnya, dengan segenap hatimu, berbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan. Ketika saya diberi perintah untuk saya melakukan kepada Mas Bambang atau siapa saudara dari sini, dan saya melakukan seperti untuk Bapak Presiden, seperti itu, beda rasa. Motivasinya pasti beda, persiapannya pasti beda, protokolnya pasti beda. Pasti beda tuh. Apalagi kita sehari-hari di rumah gitu ya, kita lakukan tuh, itu otomatis kayak gitu. Beda. Nah, saya coba kita lebih dalam lagi, kita bahas tentang ayat ini. Kalau firman Tuhan ini berkata bahwa kita lakukan seperti untuk Tuhan, kita lakukannya dalam hidup sehari-hari, apapun juga itu. Amin. Di dalam keluarga kita sebagai suami mengasihi istri, berkata, aku lakukan ini seperti untuk Tuhan. Istri kepada suami, dia datang, dia melayani suaminya dengan segenap hati, dia berkata, aku melakukan ini sama seperti untuk Tuhan. Anak-anak kepada orang tua, ketika orang tuamu memberi perintah, memberi
Anak-anak datang dan berkata, aku melakukan ini sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, Warrior, let's go. Halo, halo. Sampai hari ini, saya bilang apapun juga itu. Ketika mahasiswa pelajar engkau berada di sekolah kampusmu, pergi ke sekolah, saudara berkata, saya bersekolah untuk Tuhan. Yes. Saya belajar untuk Tuhan. Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan dan karyawati, bekerja di kantor atau dimanapun juga, sederhana sekali praktek firman Tuhan ini. Saya melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang bisa disebut, amin. Yes. Apapun juga, selama kita hidup, kita bekerja, kita beraktivitas, apapun juga itu, lakukan sama seperti untuk Tuhan. Yes. Saya bersyukur ketika awal mulai saya ada di Lombok sini, saya tahun saya datang 97 di Lombok. Jadi saya nggak ngerti waktu saya datang 97 itu Gunung Rinjani udah ada ataupun saya nggak tahu. 97 saya masuk ke 98, saya mulai serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mulai terlibat dalam pelayanan. Apa saya lakukan? Saya sebagai penjaga ruko satu-satunya. Penguasa ruko waktu itu cuma saya. Tuhan Yesus yang pertama kedua saya. Saya tinggal di ruko, saudara tahu ruko Selah Parang itu sekretariat kita hari ini, sampai hari ini maksudnya. Saya tinggal di situ bertahun-tahun. Apa saya lakukan di sana? Saudara tahu sebagai penjaga ruko, saya punya tanggung jawab. Itu apa? Bersihkan ruko setiap hari. Tiap hari sapu ruko berapa lantai? 3 lantai. Tiap hari sapu, bel, angkat kursi. Wah, saya mau kasih tahu kepada saudara, ayat ini berbicara kuat dalam hidup saya. Ketika saya sapu, saya bel, saya berkata, Tuhan, ini yang bisa saya lakukan. Ketika saya angkat kursi, saya bilang, Tuhan, ini yang bisa saya buat untukmu. Saya mau melakukan dengan segenap hati saya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya lakukan itu setiap hari. Tidak ada orang yang lihat. Makanya saya bilang, ayat ini powerful untuk merubah hidup saya. Agak melo. Saya sudah bilang ke Mas Bambang, saya bukannya nggak siap untuk khotbah, tapi saya nggak kuat aja kalau ngomong tentang Tuhan. Karena banyak sekali pengalaman yang Tuhan buat di hidup saya itu membuat saya nggak bisa berkata pun nggak bisa. Tuhan memang sampai hari ini gitu. Saya lakukan bagian saya. Ketika setiap hari sapu tiga lantai itu besar kan? Saudara nggak percaya? Coba praktek. tinggal di ruko tiap hari, terus siapin ruang ibadah, siapin kursi meja. Nah waktu itu ada tambahan kayak ini pengajar bahasa Inggris, ngangkat kursi kayunya itu berat banget. Ini bukan Tuhan. Apa yang saya bilang sini bahwa semuanya itu saya lakukan dengan pengertian saya yang benar, bahwa saya lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tidak ada sungut-sungut di dalam hati saya ketika saya melakukan itu, karena saya tahu melakukannya untuk Tuhan. Saudara tahu di dalam kejadian-kejadian itu saya banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami korandeo dengan Tuhan itu bukan hanya di ibadah raya konser atau apa. Di dalam kesendirian saya ketika saya bekerja, saya mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Saya belajar dari prinsip yang sangat sederhana. Lakukan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hari ini bukan cerita tentang saya, tapi banyak saya juga teman-teman saudara-saudara ketika diberikan tanggung jawab pelayan, melakukan dengan sukacita, melakukan dengan semangat. Nah, apa yang terjadi ketika saya praktek ayat ini?
saya mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Ada sukacita di hati. Ada damai sejahtera di hati. Wow, itu yang buat saya tambah semangat untuk melayani Tuhan. Ada sukacita. Saudara tahu ketika sukacita Tuhan baru di hati saya, sukacita itu memberikan kekuatan buat saya. Semangat untuk melayani Tuhan. Apapun juga yang dipercayakan, come on, saya mau belajar untuk melakukannya. Saya mau belajar untuk melakukannya. Apapun juga itu, dari hal yang kecil. Wow. Jadi sekali lagi, ketika dalam hidup kita bersama di keluarga, rumah tangga, baca prinsip yang sangat sederhana ini, amin. Sederhana banget. Kalau kita mengajar, les-les mungkin ya Kak ya, kita lakukan untuk Tuhan. Dalam apapun juga itu, touring juga termasuk ya Kak ya. Ini sama seperti untuk Tuhan, kita berdagang, kita nangkas juga ya Kak ya. Seperti untuk Tuhan, kenapa jadi ketawa? Seluruh laku hidup kita lakukan sama seperti untuk Tuhan. Ketika kau bekerja, ketika engkau berdagang, atau apapun juga, sekali lagi, apapun juga yang dapat disebut, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Ya, yang namanya manusia responnya macam-macamnya. Oke, mari kita belajar lagi sekali. Saya lanjutkan ya. Kalau waktu saya sudah habis, tolong kasih tahu saya. Kita baca di Matius 21 ayat 28, boleh? Matius 21 ayat 28 sampai ke 30. Oke? Oke, saya bacakan saja ya, Bapak Ibu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Lanjut. Jawab anak itu, "Baik, baik Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Kalau orang dengar itu, "Baik Bapak." Jadi dia tidak pergi dia. Baik, tapi dia sampai pergi dia. Mamai. Oke, yang kedua, lanjut. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Saya mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Coba senyum aja kiri kananmu, tanya, "Kamu yang mana?" Kayak anak ketiga. Jangan tambah anak ke sini ya. Sudah ngomong aja, gak apa-apa. Ngomong aja, tanya, "Kamu yang mana?" Ini respon tentang anak-anak. Seringkali kita di dalam kehidupan kita setiap hari kita pasti bertemu dengan peristiwa ini, amin. Ketika ada entah anak, entah orang dewasa, orang tua atau apapun juga itu, ketika diberi satu perintah, mungkin terlalu berat ya, permintaan, tanggung jawab atau apapun juga itu, kita tentu temukan respon-respon seperti ini. Ada yang bilang, "Saya nggak mau." Yang pertama dulu, maksudnya, iya, siap. Tapi dia nggak pergi. Nah ini latihan lain-lain. Bahasa hari ini itu latihan lain-lain. Suruh apa, lakukan apa. Aduh Kak, saya mau kasih tahu. Karena ini kalau dicamplok, sudah dimasukin di karung, dipukul. Peristiwa ini hanya saya dan Abang Azek. Luar biasa. Saya lanjut aja ke yang bagian yang keduanya. Respon anak yang kedua, dia bilang apa? Dia tidak mau, tapi ada timbul rasa penyesalan di dalam hati dia. Yang itu dia membuat dia untuk dia. Kadang kita ketemu juga orang-orang seperti ini, amin. Di sini tidak ada. Sini boleh. Kadang tidak mau pergi, tapi ada rasa itu untuk dia kembali untuk dia lakukan. Saudara, dalam perjalanan hari-hari hidup saya lihat ini, ada orang yang ketika dia diberi
tanggung jawab itu. Kamu lakukan ini ya. Saya aja terus aja. Saya. Mau. Saudara tahu, seketika terjadi balapan antara mulut dan hidung. Saya nggak mau. Sorry, nggak ada orangnya di sini. Disuruh apa-apa nggak mau. Saya pernah ngalamin ini nggak di konser, di konser ya, di konser ketika di konser, kamu berdoa ya buat doa ini. Nggak bisa saya. Terus kita suruh di konser suruh kamu WL ya. Langsung itu responnya macam-macam. Sabar banget. Tuhan Yesus tolong. Panjang banget. Kita pasti ketemu orang kayak gitu. No problem. Sorry, speak English. Kita akan banyak ketemu dengan orang-orang seperti itu. Semua orang punya waktu, semua orang punya pencerahan, semua orang punya saat untuk dia mengalami terobosan secara hati masing-masing. Kita nggak bisa paksa, ya. Nah, yang kedua itu dia sudah dia bilang tidak, tapi ada rasa bersalah, rasa haus untuk dia datang lakukan apa menjadi tanggung jawabnya dia. Amin. Nah, saya mau bahas di sini. Ini maksud saya begini. Ketika hati kita sembuh, ketika hati kita pulih, coba kita praktekkan yang ayat tadi saya bilang itu. Ketika kita diberi tanggung jawab, apapun juga itu, coba kita lakukan ini. Taat, terima, dan lakukan. Tidak usah tanya-tanya. Tidak usah, nanti ini bagaimana, itu bagaimana, itu bagaimana. Kita kalau lakukan sesuatu yang kita tahu, itu sudah biasa. Hei, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan kepada kita jauh lebih dari apa yang kita tahu. Kita kalau bilang kita mengasihi Tuhan, hati kita benar-benar terpaut sama Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, bagian kita hanya bertaat, kita dengar dan kita lakukan. Di dalam rumah tangga, di dalam komsel, dan di dalam kehidupan bersama kita, ketika kita diberi arahan dari otoritas kita, lakukan aja. Bukan masalah nggak bisa, coba dulu. Jadi jangan belum coba sudah bilang nggak bisa terus sampai Tuhan datang. Jadi lakukan dulu, amin. Nah, ada beberapa contoh yang saya mau kasih tahu di sini. Tuhan selalu mulai dari apa yang kita punya. So, kita nggak bisa bilang saya datang ke dunia ini, saya datang kosong, nol, nggak ada kayak gitu. Tuhan tuh sudah merancangkan hidup kita tuh begitu detail, begitu sempurna. Sampai hari ini Dia mau bekerja melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak kosong, pas-pasan gitu. Jadi datang kita freelance, kita nggak buat apa-apa. Ya, kita santai kayak di pantai. Santai banget, jadi kita tidak terima apa-apa. Tuhan mau memakai hidup kita, amin. Nah, saya lanjut. Tuhan mulai dari apa yang ada pada kita. Coba saya mau baca aja di Keluaran 4. Ini ayatnya saya lupa catat, tapi saya ingat. Saya cerita aja. Keluaran 4 ini cerita tentang Musa. Ketika Musa dia memimpin bangsa Israel dengan segala macam peristiwa dan kejadian, Bapak sudah tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang hari ini ngomong ini, lakukan ini, hari ini ngomong ini, akhirnya lama 40 tahun di sana. Bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala batu, rambut kawat, leher beton, gigi besi. Nah itu apa semuanya yang keras-keras semua itu. Jadi ngomong apa itu, Musa mulai galau, dia stres, dia berkata kepada Tuhan, kalau saya ngomong, kalau juga dia mendengar saya ngomong. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang ada padamu? Musa bilang, saya punya tongkat. Lemparkan tongkatmu ke tanah. Ketika dia melemparkan tongkatnya ke tanah, dia berubah menjadi ular. Musa kaget dia, lari dia. Begitu kalau ketemu ular juga mesti lari. Di rumah saya itu banyak ular. Ketika saya
pulang dari mana begitu malam-malam gitu masuk pintu garasi kayak gitu, tiba-tiba ular di mana barangkali kalau dia lihat saya belum langsung dia lari dia. Langsung dia. Tapi kalau saya lihat dia duluan, saya yang lari. Tuhan membuat mujizat itu supaya Musa tahu bahwa apa yang ada padamu ada mujizat. Tuhan bekerja melalui apa yang ada padamu. Amin. Nah, peristiwa yang kedua, Musa masih belum percaya juga. Nah, coba kamu masukin tanganmu ke dalam baju. Ketika masukin tangannya di dalam baju, dia angkat lagi tangannya kena kusta. Tapi Tuhan berkata, masukin lagi. Ketika dia masukin lagi, ketika dia keluarkan tangannya menjadi sembuh. Mujizat yang kedua Tuhan sudah buat Musa. Musa masih belum percaya. Maksudnya kamu bilang sama bangsa Israel, apa Tuhan mau buat mujizat bagi engkau? Musa bilang, aduh Tuhan, kok jadi bahasa kubang ini? Tuhan, saya kan nggak bisa ngomong, lidah saya berat, mulut saya berat untuk ngomong kayak gitu-gitu. Tuhan bilang, siapa yang ciptain mulut? Siapa yang ciptain lidah? Siapa yang buat ini buat itu? Tuhan. Ya sudah, pergi aja, tidak usah banyak ngomong. Musa taat dan Musa pergi lakukan. Jadi kita bersama Tuhan, kita nggak usah buat banyak alasan. Ketika kita dikasih tanggung jawab oleh Tuhan, nggak usah kita berkata ini, berkata itu, teng. Banyak timbang-timbangnya, nggak jadi. Saudara tahu, banyak kegagalan terjadi karena apa? Datang dari orang yang banyak alasan. Yakin? Masuk akal? Kalau kita selama diberi tanggung jawab, diberi itu, kita masih banyak alasan, tidak akan terjadi apa-apa. Taat untuk lakukan saja. Amin. Banyak peristiwa di Alkitab yang menceritakan tentang Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Amin. Kita belajar bersama-sama. Saya dapat beberapa pernyataan ini aja. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, mungkin ini terakhir dari khotbah saya, biar panjang ya. Awal tahun 2008 saya lanjut. Pertama kali saya datang ke Lombok, persis pernyataan ini persis seperti apa yang saya alami ketika itu. Saya bertemu dengan Mas Bambang, terusnya Mas Bambang bilang begini, Baja, apa yang kamu bisa? Kalau di ayat Alkitabnya, apa yang ada padamu kira-kira gitu ya? Apa yang kamu bisa? Mas, saya cuma bisa main gitar. Ya, ilmu dari kampung masih ada dikit-dikit. Otodidak banget gitu, main suaranya tahu, tapi udah tahu ini kunci apa yang dimainkan, jadi nggak tahu gitu. Jadi itu aja saya punya. Saya bilang, Mas, saya bisa cuma main gitar. Terus, Mas Bambang, oke. Apa yang dilakukan Mas Bambang? Diajak saya pergi tembak burung. Kita pakai motor cekek. Waktu itu endek belum ada ya. Endek belum ada sama versi belum ada gitu. Jadi kita pergi ke Sekotong, kita tembak burung ke Sekotong sana jauh. Sepanjang perjalanan itu saya ngobrol dengan Mas Bambang, ngobrol terus. Kita tembak burung itu berulang-ulang. Mas Bambang nih banyak kelebihannya. Pintar khotbah, juga pintar nembak burung. Pintar banget. Burung tuh dijauh di atas kelapa sana sekali ngeker, jatuh dia gitu, mati, wah senang gitu. Dalam berjalan waktu tiba-tiba kita di satu tempat yang burungnya dipendek seperti ini kira-kira gitu ya. Salah, burungnya lari, langsung dia senapannya dipatahin ke bawah gitu, dibuang ke bawah, dimarah. Kok nggak enak? Di sini juga saya belajar bahwa penatua pun bisa marah. Dekat banget bro, lari dia, kukurnya lari. Saya masih ingat itu Mas. Sorry saya mengungkit masa lalu buat. Oke, lanjut cerita. Tapi peristiwa itu terus berjalan. Saya nangkap apa yang Mas Bambang sampaikan kepada saya bahwa kamu punya musik. Oke, kamu mau ke Jakarta, mau belajar musik di Jakarta. Saya langsung saya mau. Saya nggak tahu kesana saya mau ngapain, mau belajar musik apa, ketemu dengan siapa. Posisi saya tidak tahu apa-apa. Tapi ketika Mas Bambang bilang kamu pergi, saya siap. Saya bilang
Saya diberikan tiket bis safari dan Meraya pergi ke Jakarta, naik bis berapa hari, 2 hari, kayaknya 3 hari, jadi sakit kayak gitu. Jadi selama itu saya lakukan tanpa saya tahu apa yang harus maksudnya saya ambil tindakan iman, saya berjalan aja. Suruh ke Jakarta, saya ke Jakarta. Aduh kan, saya dari Canggu kan udah pernah lihat Jakarta, nggak tahu Jakarta tuh seperti apa gitu kan. Kan lihat cuma di TV, baru sampai Jakarta, baru tahu ternyata Jakarta tuh ada. Saya sampai di Jakarta, tujuannya untuk belajar musik. Saya nggak tahu belajar bagaimana seperti apa gitu. Ada kelas musik, program beberapa bulan seperti itu, dan saya didaftarkan untuk saya mengikuti program itu. Proses belajar mulai berjalan, itu setiap hari. Nah, yang luar biasanya, saya dalam waktu 2 minggu saya sudah ditabiskan menjadi murid yang dengan dapat gelar DO. Saudara tahu DO? Drop out, go. Saudara tahu kenapa? Saya nggak bisa ngikutin belajar musiknya. Saudara tahu nggak pernah sekolah, terus tiba-tiba ditulisin not balok kayak gitu. Begitu dia garis-garis, saya bilang, Kak, baloknya saya tahu, notnya saya nggak tahu. Selama 2 minggu, akhirnya saya di drop out dari sekolah itu. Saya di drop out. Wah, terjadi kekisruhan antara gereja Speed Plaza ke Mas Bambang dan ke sekolah ini. Gereja sudah mulai, saya dengar berita itu, dengar komplain ke Lombok. Kamu kirim orang seperti apa? Nggak bisa apa-apa. Kayak gitu, saya dengar. Tapi luar biasa, apa yang Mas Bambang bilang, tenang, saya percaya dia bisa. Oke, saya mau kasih tahu waktu itu selama 2 minggu, saya nggak bisa apa-apa. Belajar lagu tuh cuma yang paling bisa tuh lagu si semut yang kecil. Sol, mi, mi, fa, re, re. Itu kebetulan hafal di kepala gitu. Jadi mainnya mudah gitu, si semut yang kecil. Saya nggak tahu sampai sekarang semutnya udah besar gitu. Saya di drop out dalam waktu 2 minggu itu. Terjadi keseruan itu, ada pemimpin dari Jakarta ketemu saya. Kamu bisa apa jadinya? Aduh Kak, saya mau disuruh apa aja saya mau. Saya mau disuruh apa aja saya mau. Mau suruh belajar gitar, ayo. Mau suruh belajar drum, ayo. Tapi masalahnya, siapa mau bayar? Mahal. Belajar musik di Jakarta itu mahal. Sudah, waktu berlalu dan saya masih berkantor masih belajar ya di Speed Plaza dalam beberapa bulan. Saya ingat sekitar 5-6 bulan saya di Jakarta. Tidak belajar musik lagi di sekolah musik itu, ngantor aja sambil belajar apa. Dan apa yang saya lakukan di rumah, saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, saya hanya ingin melayani Tuhan. Saya hanya ingin main musik untuk melayani Tuhan. Karena bagi saya tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa diandalkan dari hidup saya untuk saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Sudah kedua aja, sudah belajar musik di sana gitu. Saya berdoa sama Tuhan, saya nggak butuh jago. Yang penting bisa dan saya melayani Tuhan. Yang kedua, saya juga punya bebannya buat gereja yang sudah mengutus saya mahal-mahal, jauh-jauh, terus pulang-pulang nggak bisa apa-apa gitu loh. Gitu. Jadi semangat saya tuh tinggal sedikit sekali. Kalau bisa bilang orang itu hilang, sudah nggak ada semangat lagi untuk belajar, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi ketika semangat itu ada, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya hanya ingin melayani Tuhan, dan apapun yang bisa saya lakukan.
Setiap hari saya mulai belajar keyboard saya. Setiap saya nggak kasih keyboard itu nganggur. Pergi ke Speed Plaza, sebelum pergi dalam waktu 1-2 jam saya belajar, pulang nggak kasih saya nganggur keyboard itu, saya belajar terus setiap hari. Dalam waktu 4-5 bulan ketika saya pulang kembali ke Lombok, saya bisa cuma 3 lagu selama 5 bulan itu. Mas Bambang ditanya, coba kau main lagu yang kau bisa, saya main. Nah selama 5 bulan 3 lagu yang saya latihan jadi hafal banget, kelihatan jago banget. Tapi cuma itu yang bisa. Langsung saya dikasih pelayanan, besok kau main. Oke mas, tapi tolong jangan main lagu yang lain. Saya nggak bisa. Itu saya bisa dan saya lakukan itu. Baca terus. Dalam perjalanan itu dari waktu ke waktu ini yang saya lakukan. Setiap hari saya belajar. Setiap hari saya lakukan bagian saya. Latihan musik berjam-jam. Latihan musik saya tidak kasih nganggur. Musik yang ada di ruko itu. Saya belajar dan belajar. Saya mau kasih tahu. Sampai hari ini mujizat Tuhan menyertai hidup saya. Mujizat Tuhan terjadi. Banyak hal yang di luar dari yang saya pikirkan, di luar dari saya tahu. Itu yang Tuhan buat, itu yang Tuhan kerjakan. Sampai hari ini semua penuh dengan mujizat dan mujizat. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, kita hanya perlu taat untuk kita melakukan apa yang diperintahkan. Dengar dan lakukan. Ketaatan itu seperti ini Bapak Ibu. Kita lakukan dulu, tahunya kemudian. Ketika kamu lakukan ini, ya siap Pak, Kak, Om, Bapak, apapun juga itu, lakukan. Tidak usah tanya kenapa, bagaimana, seperti apa. Nanti tidak jadi dilakukan. Nanti juga tahu, salah benar nanti tahu. Kalau salah, kalau gagal dicoba lagi. Bisa dicoba lagi. Bukan gagal, bukan gagal, tapi respon hati kita. Ketika respon hati kita benar untuk kita melakukan sama seperti untuk Tuhan. Dengar, Tuhan tidak berbohong kepadamu. Tuhan tidak berbohong kepadamu. Tuhan akan membayar, Tuhan akan menggenapi apa menjadi doamu. Saudara, kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa harga yang kita bayar buat Tuhan. Semakin mahal harga yang kita bayar untuk Tuhan, semakin berkualitaslah hidup kita. Semangat untuk melayani Tuhan. Semangat untuk mengasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Hari ini saya melihat ketika rekan-rekan pemimpin Mas Bambang, Kak Arya, Kak Risto segala macam pergi ke desa lain, pulang hujan-hujanan, pulang itu tetap terobos, ada sukacita, pergi dengan sukacita. Coba kalau kita lakukan, lakukannya kepada orang lain, supaya orang lain lihat, saudara, walaupun kita lakukannya sepertinya bagus, orang puji bagus banget pelayananmu. Firman Tuhan berkata sudah selesai kalau punya upah itu. Upahmu sudah selesai. Tapi ketika kita lakukan untuk Tuhan, yang ada orang pun tahu, Tuhan sendiri akan meneguhkan hati kita. Ada sukacita, ada gairah, ada semangat untuk melayani Tuhan kapanpun, dimanapun. Waktu seperti apapun juga, kita akan siap untuk bayar harga untuk Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hadir, Tuhan yang nyata di dalam seluruh laku hidupmu. Dia ada, dan Dia mau menyatakan kasih kuasa dan kebenarannya di dalam hidupmu. Hari ini, kita mau belajar tentang peristiwa sederhana. Apa? Lakukan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Amin. Sama seperti itu Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya punya materi, saya sudah selesai sampai hari ini, tapi saya sangat rindu sekali untuk
kita berdoa bersama-sama. Bolehkah kita di tempat duduk kita masing-masing? Gak usah lihat kiri kanan. Hari ini izinkan Tuhan untuk berbicara dalam hatimu. Izinkan Tuhan untuk berkata-kata di dalam hatimu. Biarkan Dia berbicara. Hari ini bukalah hatimu. Kalau kau belum mengerti panggilan hidup dalam hidupmu, mari berdoa pagi hari ini. Biar Tuhan bukakan itu dalam hidupmu. Engkau mungkin gak tahu mau mulai dari mana, melakukan apa, seperti apa. Saya percaya Roh Kudus hadir, Roh Kudus nyata untuk Dia berkata-kata dalam hidupmu. Siapapun juga engkau hari ini, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Hati yang tulus untuk mengasihi Dia. Hati yang tulus untuk melayani Dia. Hati yang tulus untuk berkarya dalam hidupmu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sama kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan bagi Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu. Kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami sudah dengar. Yang terbaik yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, memenuhi hidup setiap kami. Untuk kami melakukan apapun, kami harus melakukannya dengan hati yang benar, hati yang tulus, hati yang diubahkan, hati yang disembuhkan. Karena ketika kami melakukannya, kami bukan melakukannya untuk manusia dan karena manusia. Tapi ketika kami melakukannya, kami mengerti kami melakukannya untuk Tuhan yang menebus kami, membebas kami. Lalu sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus menjadi bagian dalam hidup setiap kami
menyambut secara korporat bersama-sama. Kami adalah tubuh Kristus. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran setiap kami. Kami terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menerima perjamuan kudus, luar biasa pagi hari ini saya diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati? Ya. Saya kaget. Saya kira Bung Eli Kapitan yang khotbah tadi. Luar biasa. Hauce. Benar-benar luar biasa. Saya benar-benar terharu dan kemudian dilawat Tuhan ketika saya mendengar cerita, kesaksian maupun kebenaran yang secara logika sederhana banget, tapi itu mengena banget. Saya nggak bisa menahan air mata saya karena memang luar biasa Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, ini konfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16, saya bacakan ayat ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu anggur? Cawan anggur yang dibagikan juga kepada murid-murid ketika pada saat itu Yesus memberikan perjamuan buat setiap murid-muridnya sebelum dia harus menggenapi mati di kayu salib. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin Bapak Ibu. Darah Kristus, persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sekali lagi, kebenaran ini mendasari pengertian kita. Terjadi persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kata persekutuan, kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru dari bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani-nya menjelaskan yang disebut persekutuan adalah koinonia. Koinonia itu artinya adalah memiliki kebersamaan, atau dijelaskan lebih detail lagi, hidup bersama. Jadi ketika kita makan tubuh dan darah Yesus dan minum darah Yesus, kita memiliki hidup bersama. Kita beroleh hidup bersama Kristus. Oleh sebab itu Yesus berkata, tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia beroleh hidup. Berarti kalau kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita beroleh hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Kita beroleh hidup bersama Yesus. Itulah sebabnya kita tidak boleh main-main dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Pengertian ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kebenaran persekutuan ini, hidup bersama Kristus ini, memiliki kehidupan bersama Kristus ini? Kalau kita di dalam kebenaran minggu yang lalu yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, selain kita dengan cara yang layak, yang kedua kita harus menguji diri kita. Nah, ini yang saya mau tegaskan. Makanya Bapak Ibu, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku ketika melakukan perjamuan kudus, baik di komunitas secara korporat hari Minggu, maupun di komsel, maupun di rumah keluarga masing-masing, harus melakukan kebenaran yang sama. Anak-anak kalau harus diberi terima roti dan juga anggur ataupun makan perjamuan kudus, anak-anak harus didampingi oleh orang tua, supaya jangan sampai anak-anak terbiasa melakukan hal yang tidak dengan cara yang benar. Dimain-mainkan rotinya, diremes-remes, nggak boleh. Karena itu bicara tubuh Kristus. Terus anggurnya juga bolak-balik diminum,
Nggak boleh. Tanpa pengertian, ketika kita melakukannya, kita berdosa. Jangan lupa. Oleh karena itu, anak-anak, kalau di dalam kebenaran tentang hukum Yahudi ataupun tentang kehidupan pada zaman orang-orang Yahudi, anak-anak yang boleh itu sebenarnya yang sudah akil balik 12 tahun ke atas. Tetapi anak-anak diperbolehkan asal didampingi, diajar oleh orang tuanya, supaya dia tahu menghargai tubuh dan darah Yesus. Jadi anak-anak tetap harus diajar. Nah, ini tubuh, nah ini darah Yesus. Harus jelaskan. Jadi kita nggak boleh main-main. Ini tubuh Kristus, ini darah Yesus. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang ingin saya jelaskan di sini adalah kita harus melakukannya dengan cara yang benar dan kemudian menguji diri kita. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke 1, kata firman Tuhan ini dahsyat banget, khusus untuk perjamuan. Saya akan jelaskan begini. 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata demikian, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, beroleh hidup bersama Dia melalui tubuh dan darahnya, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya begini, kalau kita tidak hidup dalam terang, dalam keterbukaan, maka kita berdusta. Artinya di antara kita tidak ada dusta. Makanya harus beres. Nggak boleh simpan sesuatu. 1 Yohanes 2 ayat 9, kaitannya Bapak Ibu saya bacakan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, di dalam Kristus, hidup bersama Kristus, dalam persekutuan Kristus, tubuh dan darah Kristus, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam apa? Kegelapan. Itulah sebabnya ketika kita berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus, itu sebetulnya berhadapan dengan apa, saudara? Dengan Tuhan. Ngeri banget kalau kita belum beres, kita terima itu. Rasul Paulus mengatakan lemah, sakit, mati. Ini menggambarkan kita nggak berasa Tuhan kalau kita nggak beres. Nggak berasa Tuhan itu nyanyi, nyembah, nggak rasa. Dan ini yang harus kita singkirkan supaya kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran, supaya kita mengalami perjumpaan dengan kasih. Ayat berikutnya 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, Kristus, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kata kuncinya, dan darah Yesus, anaknya itu apa? Menyucikan kita daripada segala dosa. Ternyata persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus akan menjadi kehidupan bagi setiap kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus apabila kita masing-masing hidup dalam terang, keterbukaan, tidak menyembunyikan kebencian, tidak menyembunyikan kekecewaan, tidak menyembunyikan rasa pahit. Kebenaran ini menjelaskan ada kehidupan saling satu dengan yang lain, sehingga masing-masing kita beroleh apa? Persekutuan. Kita punya hidup bersama, amin. Memiliki kehidupan bersama. Itulah yang akan menjadi kebenaran yang kita terima ketika kita makan perjamuan kudus. Mari kita melakukan dengan cara yang benar. Mulai saat ini Bapak Ibu, kebenaran ini harus kita praktekkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kebenaran ini supaya ketika kami melakukannya, kami beroleh kemerdekaan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Kalau ada keberatan-keberatan ataupun tuduhan-tuduhan di antara kami satu dengan yang lain, kami mau beresin Tuhan. Pasangan suami istri, bahkan dengan saudara satu dengan yang lain. Pagi hari ini kami mau mengalami kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang memberi kami hidup. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Melalui tubuh dan darah Yesus kami disembuhkan. Melalui tubuh dan darah Kristus kami dikuatkan. Dengarkan kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Angkat roti di tangan kanan. Renungkan kebenaran ini. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara beroleh hidup. Saudara beroleh kehidupan Kristus. Ketika dipecah-pecahkan di bagi kita, mari kita makan dengan iman percaya. Ini adalah tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah. Kami beroleh persekutuan satu dengan yang lain, dan darah-Mu mengalir atas kami. Darah-Mu mengalir di antara setiap kami, menyembuhkan, membebaskan. Darah-Mu memulihkan kami. Terima kasih. Tubuh dan darah Yesus menjadi bagian hidup kita di dalam Kristus. Keluargamu, rumah tangga, pernikahanmu disembuhkan, dimerdekakan, dibebaskan. Bahkan kehidupanmu
dalam jemaat bersama-sama dibangun menjadi tubuh Kristus akan mengalami kebangkitan, kebangunan rohani. Terjadi di komsel-komsel, terjadi di dalam pemuritan, terjadi di dalam komunitas-komunitas yang kami bangun Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi dan kami akan lihat kebenaran-Mu ini menjadi hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan sudah Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan ajaib bagi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Coba lihat kiri kanannya, sudah senyumnya sudah semakin berbeda ya. Haleluya. Ya. Mari kita tetap antusias Bapak Ibu untuk agenda kita dalam minggu ke depan. Antusias dalam komsel Bapak Ibu. Semua komsel sudah jalan ya Bapak Ibu ya. Sudah berjalan kembali komsel-komsel. Yang sudah komsel minggu kemarin, halo, coba lambaikan tangan. Saya percaya semakin dahsyat ya. Dan terus jangan lupa kita antusias untuk komsel dalam minggu ini. Berlomba-lomba untuk kita datang mengalami Tuhan dalam komsel. Baik Bapak Ibu, dan juga untuk minggu depan ibadah seperti biasa di tempat ini di jam yang sama Bapak Ibu. Luar biasa buat Bapak Ibu. Masih ada yang mengalami kesulitan, boleh lambaikan tangan. Kesulitan menemukan tempat ini tadi, atau kesulitan parkir. Hari ini agak penuh parkir ya. Jadi Bapak Ibu yang bawa kendaraan mobil agak sedikit repot ya. Jadi mungkin lebih pagi aja datang Bapak Ibu ya, supaya bisa dapat parkir di bawah ya. Oke, buat Bapak Ibu yang sudah berusia, sekali lagi tolong nanti diperhatikan. Kami sarankan supaya yang bawa kendaraan roda 4, Bapak Ibu yang sudah tidak bisa lewat tangga, turun di lobi dulu supaya langsung naik lift ke lantai 2 ya. Buat Bapak Ibu saudara yang masih muda dan mengalami masalah fisik, mungkin lagi sakit atau apapun, bisa melakukan hal yang sama ya. Kalau Bapak Ibu naik motor ya, naik tangga, atau kalau orang tua yang naik motor turun di depan aja dulu gak apa-apa, lewat lobi ya, jangan lewat tangga karena agak berat. Buat anak-anak muda, saya percaya masih semangat ya anak muda ya. Jangankan tangga berapa kali naik tadi anak muda? 5 kali atau 4 kali? Oh ya, belum seberapa itu ya. Kalau baja dicampur bisa naik pohon kelapa lebih tinggi. Haleluya ya. Dan juga minggu depan kita ada kega. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak kega di ruang sebelah, ruang armada itu ada kelas untuk kega. Jadi Bapak Ibu bisa arahin mereka ke sana untuk mereka juga mengalami Tuhan yang sama seperti kita. Oke, dan juga anak-anak Bridge ada kegiatan komsel dan juga agenda mereka setiap hari Sabtu di Ruko lantai 3 jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu punya anak-anak remaja usia SMP, SMA, kuliah, dorong mereka untuk bergabung dalam komunitas Bridge supaya sama-sama mereka mengalami pertumbuhan secara rohani dan jadi orang-orang yang berdampak buat sekolah dan kampus dan lingkungan mereka. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Semuanya sudah rindu mau pulang. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta
bagi Engkau hormat serta syukur kami Tuhan Yesus. Tidak terhingganya Tuhan buat Engkau. Terima kasih buat kebenaran Tuhan ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah kami nikmati hari dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan. Dan setiap kami yang mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, Tuhan yang memberkati setiap hidup kami Tuhan. Tuhan yang memberkati apa yang dikerjakan tangan kami Tuhan. Engkau buat menjadi berhasil. Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada. Dan apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam setiap aktivitas hidup kami Tuhan, mulai dari keluarga kami Tuhan, mulai dari lingkungan sekitar kami Tuhan, bahkan dimanapun Engkau menempatkan hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini setiap jemaat Tuhan mari pedangkan kedua tangan, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadi saksinya di mana engkau ditempatkan, membawa terang Tuhan dan membawa orang-orang datang kepada terang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap engkau pagi hari ini jemaat Tuhan. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, dan selamat melanjutkan aktivitas. Buat Bapak Ibu yang baru hari ini kita ketemu, bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya, jangan pulang dulu ya. Tuhan memberkati.